Halo semuanya, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengujian data ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya di video yang kemarin-kemarin saya sudah pernah membahas pengujian data ke dalam aplikasi SPSS, tetapi dengan tipe pengujian yang berbeda. Kali ini kita menggunakan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik adalah pengujian data untuk menentukan tingkat kebiasaan dari hasil data yang kita dapatkan dan tingkat signifikannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 pengujian yang termasuk dalam uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokodistisitas, dan uji multikoliniaritas. Dari pengertian 3 tersebut akan saya jelaskan langsung ke dalam tutorial pas pengerjaan, jadi lebih mudah dipahami dan lebih terarah. Dan juga saya akan memberikan contoh bagaimana itu data tidak menghasilkan hasil yang normal atau terjadi penyimpangan dan bagaimana cara untuk mengatasi atau berbagai tipsnya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita adalah pengenalan data terlebih dahulu. Jadi data yang kita perlukan untuk menguji asumsi klasik ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner ataupun survei. Ini saya dapatkan dari repository UMB, jadi saya tinggal copy paste saja. Ini adalah saya jelaskan dulu yang sebagai X, yaitu variabel independennya, yaitu gender, keahlian auditor, dan tekanan ketaatan yang mempengaruhi audit judgment sebagai variabel dependennya. Tapi data yang kita copy paste ke dalam aplikasi SPSS sendiri itu hanya data yang di bagian dalamnya ini aja hasilnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di bagian variable view ini kalian tulis dulu X2, X3, Y. Ini boleh kalian kalau mau desimal boleh, tapi saya pengennya 0 sih. Ganti sesuai yang di Excel. Gender. Tekanan ketaatan, dan Y-nya adalah audit judgment. Untuk mengcopy paste data yang ada di Excel ini ke dalam aplikasi SPSS, kalian tidak bisa mempastenya di bagian variable view, tetapi di bagian data view. Udah berubah ya, X1, X2, X3, Y. Ini sampai 53 ya, berarti jumlah korespondennya ada 53 orang. Langsung kita paste di sini. Nah, jika udah seperti ini, hasilnya udah terpaste di sini, kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang di bagian menu analyze, regression, dan linear. Di bagian variabel dependennya di sini adalah Y. Sedangkan di variabel independen adalah di bagian gender, keahlian auditor, dan tekanan ketaatan untuk di independen. Di bagian statistik ini kita mencentang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Di bagian plots kita menggunakan Y yang stress D. Terus yang X kita menggunakan ini. Ini jangan salah dan harus benar-benar diperhatikan ya. Yang Y adalah SRESID, sedangkan X adalah SZPRED. Dan di standar Z residual plots kita centang histogram dan normal probability plots continue.
Terus di bagian save kita hanya mencentang bagian residual, yaitu unstandard. Continue. Terus oke. Oke, ini udah selesai dan mengeluarkan hasilnya. Tapi gimana sih cara membaca dari hasil ini? Jadi uji asumsi klasik sendiri terdiri dari 3, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita bahas adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas ini untuk menguji data yang dihasilkan itu bersifat normal atau tidak. Dikatakan normal jika tingkat signifikasinya lebih dari 0,05 dan begitu juga sebaliknya. Jika dia kurang dari 0,05 itu berarti datanya tidak normal. Kita bisa melihat data ini normal atau tidak dari bentuk histogram, plot, dan Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama dulu kita bahas yaitu yang histogram. Histogram kita lihat dari sini. Nah, ini adalah bentuk chart dari histogram. Jadi data ini normal jika dari chart sendiri kita lihat dia berbentuk gunung seperti ini, dari bawah terus naik terus turun lagi. Dan bisa kita lihat juga di hasilnya di sini STD-DF yaitu 0,971 lebih dari 0,05, berarti data ini dikatakan normal. Dan menggunakan plot di sini adalah ini. Cara melihatnya gimana? Cara melihatnya yaitu titik-titik yang di sini ini apakah menjauhi atau mendekati garis yang tegak lurus di sini. Jadi, jika titik-titik ini menyebar dan menjauhi garis yang memotong di tengah, berarti ini datanya tidak normal. Dan di sini bisa kita lihat ya, ini normal karena dia mendekati garis yang tegak lurus di sini yang memotong. Dan ada pengujian Kolmogorov-Smirnov. Caranya ini harus kita tambahkan di bagian ini. Kita ke menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan di sampel KS. Dan hanya kita ngambil yang Understandard Residual ini ya. Terus kita pindahkan, terus oke. Nah, hasilnya di sini. Gimana lihatnya? Ini caranya kita lihat di bagian paling bawah, yaitu di bagian asymptotal, yaitu ini menunjukkan hasil 0,05. Otomatis sama ya dengan tingkat signifikasi yang dibutuhkan untuk menunjukkan data itu normal atau tidak. Nah, yang kedua adalah pengujian multikoliniaritas. Ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel bebas di dalamnya. Jika variabel inflation factor kurang dari 10 dan tolerance value lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Ini kita lihatnya di bagian koefisien. Nih bisa kita lihat ya, kalau tingkat VIF-nya kurang dari 10 dan toleransi value-nya lebih besar dari 0,01. Jadi data ini tidak terjadi multikoliniaritas. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk menguji adanya apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari pengamatan ke pengamatan lain, maksudnya dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kalau data yang ditunjukkan menunjukkan titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara melihatnya di bagian chart di bagian stress nih. Jadi titik-titik yang di sini jika dia menyebar
dan tidak membentuk pola, ini maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika dia titik-titik ini membentuk suatu pola, maka ini data bisa dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Jadi ini bisa kita copy paste dan bisa menjadikan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa data yang kita ambil dari kuesioner tersebut normal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya bagaimana jika saat kita melakukan pengujian ini, data yang kita hasilkan saat pengujian normalitas terutama itu tidak menunjukkan hasil yang normal atau terjadi penyimpangan, dan bisa dikatakan tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05. Cara yang bisa kita lakukan adalah jika data koresponden kita itu terlalu banyak sehingga data yang dihasilkan pun menyebar, kita dapat mengurangi jumlah koresponden, karena minimal koresponden yang dianjurkan untuk melakukan pengujian ini yaitu minimal 30 koresponden saja sudah menunjukkan suatu populasi. Dan bisa juga kita mengurangi data yang outlier atau data yang hasilnya itu ekstrim. Misalnya kalau rata-ratanya hasilnya 5 terus tiba-tiba 10, berarti yang 10 ini bisa kita hilangkan karena dia membentuk hasil yang ekstrim. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pengujian uji asumsi klasik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.